Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur bahwa pada malam hari ini kita semua masih diberikan keberlimpahan kehidupan, diberikan kesehatan, kenyamanan, keselamatan, kedamaian, ketentraman, semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan marilah kita menjadi cerdas, karena orang cerdas itu harus sadar, dan orang sadar itu juga harus cerdas. Oleh karena itu, mari kita berselancar beranjang sana melihat ayat Allah yang topiknya adalah sesuai undangan di WA Group bahwa malam hari ini kita masih melanjutkan tentang mentilawah Amsal. Namun subpokok bahasanya adalah Al-Quran. Kalau tempo hari kita membahas tentang jannah, ya, nanti kita akan membahas tentang Al-Quran. Bahwa wahyu Al-Quran ada banyak ayat harus dipahami secara kontekstual. Jadi bukan hanya tekstual, tapi kontekstual. Nanti akan kita perlihatkan ayat-ayat yang berhubungan dengan permisalan atau perubahan itu. Jadi pembahasan kita merujuk kepada Surah Al-Ankabut ayat 43 ya. Ini tertera a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha ilal alimun. Dan ini ayat Amsal ya, termasuk Amsal termasuk sini ya. Nadribuha. Amsal tadi dijadikan untuk manusia, linnasi untuk manusia. Tetapi wa ma yaqiluha ilal alimun, ya, akan memahami itu hanya orang-orang yang alimun, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar kan begitu. Kalau tidak belajar ya tidak tahu ya. Nah akhirnya ya kalau tidak tahu kan dalam memahami permisalan nanti kan keliru seperti kemarin itu ya. Jadi ada yang karena dia memahami keliru, ya, yudillu bihi kasiro. Dia sesatkan dengannya karena memilih sesat, memahami tidak secara siloka atau secara majas atau secara kontekstual, tapi hanya dipahami secara tekstual. Tapi wayahdihi bihi kasiro. Kebanyakan orang juga Allah menunjuki dengannya karena dia bisa memahami secara kontekstual juga. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau kita kilas balik bahwa permisalan itu memang sangat penting. Kan dulu kalau bahasa Jawa saya gambarkan bahasa Indonesia tapi contoh permisalan misalnya, contoh siloka, contoh amsal. Kemarin kan saya sampaikan lagi, bunga desa. Kalau ini bahasa grammar, bahasa kamus, bunga itu ya bunga, desa itu kampung. Tapi karena kita untuk memahaminya harus memahami kontekstual. Ternyata bunga desa itu adalah wanita cantik yang di desa itu, bukan bunga. Kalau di keraton ya sekaring kedaton. Nah ini gambaran yang contoh amsal. Kalau dipahami secara tekstual bunga desa, dipahami secara kamus itu tidak akan mengerti.
Maka bahasa Al-Quran di sini yudilu, ya, sesat. Dan nanti Al-Quran juga begitu ya. Nah, mari ya kita lihat dulu bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Tetapi ada orang yang membaca Al-Quran tidak dapat petunjuk. Kenapa bisa demikian? Karena petunjuk Al-Quran itu bersifat netral, bergantung kepada sikap hati pada saat orang membaca dan memahami. Jadi kan kadang orang yang masih korupsi, menipu itu juga membaca Quran itu. Tapi dia tidak mendapat petunjuk. Karena Quran itu harus dipahami dengan hati yang bersih, ya. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa tidak mesti yang ilmunya tinggi bisa paham, tidak mesti yang pandai bahasa Arab itu paham. Yang nama Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan kroni-kroninya itu bahasa Arab juga. Tapi karena hatinya itu kotor, tidak mau menerima, ya sudahlah. Maka sering saya analogikan bahwa Al-Quran itu seperti ibu mau berangkat ke kantor, punya anak mahasiswa SMP dan TK. Pasti naruh makanannya itu bukan yang di atas, itu ada rak begitu. Mesti yang di bawah supaya yang besar bisa ngambil, yang kecil juga bisa ngambil. Maka disinilah keadilan Allah Ta'ala. Maka semakin hati bersih, semakin tinggi pula nilai-nilai kebaikan yang akan kita dapatkan dari Al-Quran itu. Begitu juga kebalikannya, kalau hatinya kotor, ya sedikit yang dia mendapatkannya. Maka la yamassuhu illal mutahharun dalam surat 56, surat Waqiah itu. Tidak akan menyentuh kecuali orang-orang yang bersih hatinya. Kalau bersih, itulah seperti. Maka sering saya analogikan juga bahwa ilmu Allah itu seperti air. Air itu mengalirnya ke tempat yang rendah. Kalau sudah merasa tinggi, wah, tidak bakalan dapat. Tapi kalau kita merendah, ya, karena ilmu itu dari mana saja, Pak. Ya, kemarin kan saya pagi tadi atau kemarin ya, saya share di grup WA itu, ya, bahwa ilmunya Allah itu tanpa batas. Kadang manusia membatasi diri. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan, ya, surat Qamar itu sampai 4 ayat, surat 17 sampai berapa itu ada bahwa Al-Quran itu mudah, tapi manusia mengatakan sukar. Ini akhirnya terus tidak mau belajar. Ya, mari kita berselancar ya. Kita mulai dari surat 9 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan illa rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafirannya atau tertutupannya mereka, di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi kafir itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab harus kita terjemahkan tertutup. Ya, jadi orang-orang yang hatinya ada penyakit itu kan, ya, programnya Allah itu kalau penyakit itu kan disembuhkan. Ya, maka ada hati yang berpenyakit, ada hati yang kotor, ada hati yang membatu. Kalau yang sakit itu harus disembuhkan karena Al-Quran itu syifa sebagai penyembuh atau obat. Kalau marid, sakit juga harus disembuhkan. Tapi kalau rijis, kotor juga harus dicuci. Nah, maka di sini kalau masih rijis dan wamatu, dalam mati itu dalam keadaan kafirun, masih tertutup, Pak. Ya, maka dia juga dalam keadaan belum beriman, kan begitu. Sebelum kita ke Amsal ya, penyakit hati yang menjauhkan orang dari Al-Quran itu antara lain kesombongan. Jadi sombong itu kan macam-macam, Pak. Sombong karena derajatnya, pangkatnya, gelarnya, sombong karena hartanya, sombong karena kedudukannya, sombong karena mungkin rupawan, sombong karena macam-macam. Itu nanti akan menutup hidayah dari Allah. Karena sombong itu hanya milik Allah, al-mutakabir.
Kalau manusia sombong itu kan merasa di atas, tidak merasa di bawah. Kebalikannya kan tawadhu. Tawadhu itu rendah. Rendah itu akan mengalir, apalagi rendah, luas, ilmu Allah, hidayah Allah itu akan luar biasa masuknya. Ya, kalau rendah dan luas itu kita ada orang aman, ada orang minta-minta, itu saja menjadi pelajaran. Oh, ini Allah mengirimkan orang ini untuk saya berderma. Ya. Oh, ternyata menurut Quran itu berbeda matematiknya dengan orang. Kalau penyanyi punya 10.000, ya, dikurangi 1.000 itu tinggal 1.000, tinggal 9.000. Tapi kalau menurut Quran enggak, ya, 10.000 untuk infak sedekah 1.000, kan sisanya 9.000. Tapi yang 1.000 ini menurut Quran kali 700 kali. Lu kan luar biasa. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu 260 berapa itu? Ya. Jadi satu tangkai ada 100, kemudian ada 7 coronek Jawa uli dan sebagainya. Itu kan berarti kan yang 1.000 tadi menjadi 700 plus 9.000. Kalau menurut Quran menjadi 709.000 begitu, ya. Jadi perbedaannya situ. Ya, ini program Allah berlaku untuk siapapun. Kemudian yang menjadi penyakit hati itu juga kebodohan. Ya. Bodoh ini tidak mau belajar. Kalau saya bahasa saya itu tidak mau investasi leher ke atas. Jadi malam yuk kuliner wae, investasinya leher ke bawah. Jak ngaji, jak tidak mau. Ya, malas, itu juga kebodohan artinya. Tidak tahu kan begitu. Itu juga menjadi sumber penyakit dan kezaliman, kegelapan, karena bodoh, sombong tadi kan menjadi gelap, Pak. Jadi dolim itu artinya gelap, gelap jiwanya, ya. Kebalikannya adalah cerah. Juga keserakahan itu juga menutup. Serakah, masih punya, pengen yang banyak dengan cara, ya, injak bawah, jilat atas, ikut kanan kiri misalnya gitu. Itu serakah. Itu juga menjauhkan dari Al-Quran. Harusnya kan orang Islam itu boleh memiliki rumah, mobil baik, ya, sawah ladang boleh, tapi tidak ada kemelekatan. Kita memberikan infak, zakat, sedekah itu dengan ikhlas untuk kepentingan agama dan lain sebagainya, bukan malah ditumpuk tidak bermanfaat, ya. Itu namanya serakah. Tidak merasa cukup, ya, sudah kaya raya masih korupsi banyak, itu namanya kan keserakahan tuh, bukan karena apa merasa cukup tadi. Jadi sebenarnya kita tuh enak, tidak usah kaya-kaya, yang penting cukup aja. Ya. Allah sudah memberikan. Kalau kita itu iman, beramal soleh, insya Allah rezeki itu juga mengalir dengan sendirinya. Kan orang beriman itu kan harus cerdas, harus rajin, ya Pak. Maka orang mukmin yang dinamis itu lebih baik dari orang mukmin yang duduk manis, ya. Jadi bergerak itu, tidak diam saja. Nah, kita sekarang ke inti, ya. Surat 17, surah Al-Isra ayat 89, ya. Walaqad sarafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fa'aba aksarun nasi illa kufura. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali malah mengingkari. Banyak di sini sebutkan, Pak, ya, linasi masal, ya, untuk manusia. Nanti di ayat lain redaksinya dibalik, walakot, ya, fi hadzal qur'ani sorof nalinas gitu, nanti ada, ya. Jadi ayat ini dimulai dengan wa itu dan lamnya lam takkid, ya, artinya sungguh, kode artinya juga sungguh. Sungguhnya 2 kali, Pak. Kalau Allah sudah mengatakan sungguh-sungguh itu tidak ada tawaran lagi, ya. Diulang-ulang untuk manusia fi hadzal Quran ini, ya. Apa? Mingkuli masal,
tiap-tiap perumpamaan. Tapi nek terus jodoh orang gatekke fa'aba. Aba itu kan gumedhe ya. Termasuk ya menyombongkan diri, kan ada istilah aba wastakbaro itu di ayat lain. Kebanyakan manusia illa kuburo, kecuali tertutup hatinya. Ya, jadi kafir itu harus kita artikan kebalikan dari syukur. Kalau syukur itu terbuka mata hatinya, kalau kubur itu tertutup mata kolbunya, walaupun matanya melihat. Masih korelasi dengan ayat ini ya. Surat 18, surat Kahfi ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Ini juga sama redaksinya dari depan. Walaqad ya. Dan sungguh-sungguh, sungguhnya dua. Sarafna ya. Mengulang-ulang, kami mengulang-ulang. Kalau tadi sarafna linasi, di sini dibalik redaksinya fi hadzal Quran, di dalam hadza ini Al-Quran, linasi untuk manusia, min dari kuli tiap satu masalin permisalan. Nah, kalau sampai ayat itu diulang sampai 2 kali kan penting toh. Tapi di sini tutup ayatnya wa kanal insanu ya, dan adalah ada ya, karena itu kan artinya ada. Al insanu manusia, aksaro kebanyakan ya. Ini kan isim adzam dari kasirun aksaro. Sa'in jadala ya. Jadi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Luar biasa ya. Sudah diberi fasilitas tubuh, makhluk jiwa, makhluk ruhani, makhluk cahaya, tubuh sempurna, pikiran sempurna, jiwa sempurna, roh sempurna, malah untuk membantah ya. Kalau itu kan artinya kan ya. Maka short video saya yang terakhir sore tadi ya, nanti kalau buka YouTube itu kan kalau sampai orang itu memusuhi penyampai Al-Quran ataupun menfitnah, sanksinya berat Pak, sanksinya berat oleh Allah ya. Nah oleh karena itu ya kita ya, kalau ilmunya Allah yang sangat luas tak terbatas, jangan sampai kita membatasi diri. Kalau dibatasi nanti akhirnya kita kebahagiaannya tidak sebegitu banyak. Yang Allah itu maha luas tak terbatas, namanya aja maha ya, maha pengasih. Kadang orang membatasi ya. Padahal ibu kita saja waktu kita bayi digendong, dimimii ya, di macam-macam pokoknya wes ngerti dewe ya. Itu ibu saya itu tidak maha pengasih seperti itu. Awake dhewe diencok nyamuk era lilo lho buke dhewe. Nggih to, Bu? Jenengan gadah putra cek bayi ya umur 3 sasi ngoten enten nyamuk mangnenge mawon lak mboten to? Mesti mboten lilo anake di nyamuk. Nah, apalagi Allah yang maha pengasih. Yang luar biasa sebenarnya. Tapi kadang manusia itu ini loh, jadalah membantah ya. Maka kalau ada permisalan seperti ini, kita jangan sampai membantah. Kita lanjut dulu ya. Nah ini ilmu Allah tanpa batas Pak. Surah Luqman ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anama bil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamutuhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi itu menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi, sesudah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan luar biasa Pak ya. Padahal laut itu kan di bumi ini. Nah bumi itu jumlahnya miliaran. Kalau satu tata surya yang planet seperti bumi, misalnya satu tata surya kita aja ada Merkurius, Venus, bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nanti di tata surya lain juga ada seperti itu.
Lah nanti galaksi itu jumlahnya tata surya miliaran, galaksi juga miliaran, berarti kan bumi itu kan banyak sekali. Ya. Maka dalam surat 7 ayat 25 ya, tadi juga status saya ada ya. Kamu lahir, mati, dibangkitkan di bumi. Nah, nanti kita itu mungkin ya karena di bumi sana ada tempat yang sejuk, nikmat ya, alami, airnya bersih, terus jiwa kita ini waktu meninggal itu sudah dalam keadaan mendapatkan tempat yang indah luar biasa. Mungkin saja kita nanti di bumi yang sana, misalnya seperti itu ya. Maka sebenarnya Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan sangat sinkron Pak, saling menjelaskan, saling. Tapi kalau kita tidak memahami astronomi kosmologi ya mungkin sulit akan memahami Quran juga. Kalau ada Al-Quran kan orang itu Muslim, man fi samawat wal ard, man itu kan orang di samawat dan ard. Nah, artinya kan juga yang luas tanpa batas itu pasti ada mannya juga. Tapi ada yang membantah, lah kan belum riset ke sana, belum ke sana, belum tahu ada orangnya. Jangan, harusnya kalau saya dibalik, karena Allah sudah mengatakan man itu ada di samawat, kita percaya. Kalau kamu tidak percaya harus buktikan dulu ke sana. Ini begitu, harusnya dibalik gitu. Cara berpikirnya gitu. Jadi memang kita harus punya kerangka berpikir dalam kita belajar. Maka kalau ada penjelasan itu harus ada ayatnya. Kalau ayatnya nanti dijelaskan dengan bahasa Arabnya supaya kita mengerti. Jadi jangan istilahnya cuma seperti membaca hanya tekstual. Nah ini juga amsal Pak. Ini nanti kita bisa buktikan ya. Jadi ayat itu kita itu kontekstualnya apa tekstual? Nah, nanti akan tahu di sini, ya. Kita lihat surat Al-Hasr ya, ayat 21. Betul dicek ya. Mas Heru tolong dicek Mas, ayatnya 59 ayat 21. Kalau betul kita baca, saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ya. Kalau dibaca secara tajwid ya, ala jabalil la ra'aitahu khosyi'an mutasaddian min khosyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha ya, nadribuha linnasi la'alahum yatafakkarun ya. Nah, ini memang bacanya harus, kalau anak-anak itu kan belajar menghafal tentang membedakan antara hak dan kho ya. Kalau hak itu kan udara dulu, ha bah gitu kan. Kalau kho tak kho bah gitu kan ya. Ya itu pelajaran TPA. Sekarang kita lihat lau ya, sekiranya atau kalau anzalna ya, kami turunkan hadzal Quran ini Al-Quran ngala jabalin, di atas jabal. Jabalin itu gunung Pak. La ra'aitahu khosyi'an mutasaddian min khosyatillah. Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Ya. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka itu berpikir. Ya. Suruh memikir Pak. Ini kalau ayat ini dipahami secara gramatika, secara kamus, ya, penjenengan bawa Quran, ya, yang Gunung Lawu kok ini dhuwur. Gitu kalau bahasa dipahami bahasa kamus, bahasa gramatika. Tapi mari kita dipahami secara kontekstual. Maksudnya apa? Ya, kalau dipahami ini Pak, ini ada gambar gunung ya. Gunung dan itu ada kitabnya mungkin. Kalau penjelasan ambil kitab, di kok ini dhuwur gunung, apakah gunung tadi ya diterangkan tadi
ya terpecah belah, kan tidak, ya. Maka berarti ayat ini adalah ayat Amsal, seperti kemarin tentang janah, ya, dalam surat 13 ayat 35 dan surat Muhammad ayat 15 itu masalul janah. Maka harus dipahami kontekstual, termasuk ayat ini. Kalau cuma dipahami secara tekstual, ya penjelasan saya mempraktekkan bahwa Quran, kitab taruh di atas gunung karena naik gunung, mendaki gunung. Apakah terpecah belah? Nah, tidak. Ini maka kita setelah memahami, oh ternyata ini bukan tekstual tapi kontekstual. Nah kita akan mencari, oh itu kontekstual. Mencari di balik itu ada pengertian apa? Ya. Oh ternyata gunung, ya sering saya sampaikan, gunung itu adalah simbol kesadaran yang tinggi. Maka kalau punya haji atau umroh ada namanya Jabal Uhud. Gunung Uhud itu ahad yang mengesah dengan Tuhan. Itu ada maknanya juga. Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Kalau kita kesadarannya tinggi itu sudah punya kasih sayang. Ya. Kan kita tugas, kan kemarin kita ini makhluk cahaya. Makhluk cahaya diberi fasilitas tubuh karena roh itu kan cahaya. Ya, surat 15 ayat 29. Kemudian kita tugasnya mencahayakan bumi ini, mempercantik bumi yang sudah cantik, memperindah bumi yang sudah indah. Bukan malah menggelapkan, merusak, tapi kita memberikan kasih sayang di semesta ini. Itu namanya dilambangkan Jabal Rahmah. Kemudian ada lagi, ya, Jabal Nur, gunung cahaya. Orang kalau sudah puncak kesadaran itu bercahaya, ya, dapat pencerahan, ya, dalam surat Nur, ya, sering dalam kajian kan saya akhiri dengan yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak. Kalau orang yang tidak berkehendak kan tidak mungkin Allah. Kan tetap selalu ada hukum kausalitas. Mingguli insababa fa'atba asababa itu. Tiap-tiap sesuatu, dari sesuatu itu ada hukum sebab akibat. Ikutilah akibat itu. Sebab akibat itu. Kalau ingin akibat yang baik, ya kita berbuat baik, kan begitu. Nah di sini juga gitu. Kalau dalam kita kesadaran tinggi, ya, kita seakan-akan tuh jiwa kita itu seperti itu, Pak. Oh begitu toh. Oh begitu toh. Begitu. Jadi sudah ada pencerahan sehingga oh ternyata kalau di sana ada Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, ya, ada Jabal Uhud, gunung keesaan, ada Jabal Nur, gunung cahaya. Oh ternyata itu ada maksudnya. Dalam diri kita itu harus ada kasih sayang, ada cahaya dan mengesah pada Allah. Ya, salah satunya juga itu. Jadi kita mengerti maksudnya. Oh seperti itu kan gitu. Bukan kita ayat ini terus bawa Quran kita taruh di atas gunung Lawu, dapat apa-apa, Pak. Malah bisa kalau enggak tahu jalannya malah tersesat, kan begitu. Ya ini paham ya tentang ternyata seperti itu amsal atau permisalan itu. Jadi bahasa kontekstual. Nah Bapak Ibu, supaya apa kita memahami tentang bahasa kontekstual ataupun amsal yang berhubungan dengan jiwa kita, diri kita, supaya kita ini menjadi orang yang muslim, ya, menjadi orang yang muslim dari aslama itu kan pasrah total pada Allah. Nah maka di sini nanti ada ciri-ciri muslim ya di ayat ini. Walaupun ini ayat sering kita tampilkan, tapi saya sering mengatakan bahwa satu ayat ya ditampilkan, dikaji tempat berbeda dan tema yang berbeda akan mendapatkan pengetahuan yang berbeda. Ada pengetahuan baru macam gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim, ya, min anfusihim. Dan ingatlah akan hari ketika, ya, kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, ya. Wajibna bika saidan ala haulai,
kami datangkan kamu ya Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Lantas wa nazalna alaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu Alkitab dalam kurung Al-Quran, tibyana, menjelaskan, menerangkan, dari bayana yubayinu tibyan, ini isim masdar ya. Maka kalau Pak Bayan itu kan turang penjelas-jelas gitu. Di bayan, bayanun. Jadi Al-Quran itu juga bayan. Jadi tibyana menjelaskan likuli tiap-tiap sesuatu. Jadi kitab itu Al-Quran itu sudah menjelaskan tiap-tiap sesuatu. Ya, likuli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Dan sebagai apa? Huda, petunjuk. Warahmah, dan kasih sayang. Wa busra lil muslimin. Nah, sekarang kita melihat ya ciri orang muslim di ayat ini. Ya, ini kita cermati ya, perhatikan saya. Muslim berserah diri atau pasrah ya. Jadi dari asal. Satu, menjadi saksi untuk dirinya ya. Menjadi saksi untuk dirinya tadi kan disebutkan ya. Kita harus menyaksikan bahwa diri kita ini makhluk rohani ya, tadi saya sebutkan surat 15:29 diberi fasilitas tubuh ini ya. Nanti kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dari titik awal ke titik akhir itu titiknya itu tidak kelihatan antara awal dan akhir karena jari-jari kita konstan. Itu kita menjadi saksi diri kita sendiri ya. Lantas yang kedua, menurut ayat tadi, kitab itu diyakini yang bisa menjelaskan segala sesuatu. Kita harus yakin dulu bahwa kitab ya tadi tibyana likuli syai' menjelaskan sesuatu itu harus kita yakini. Malah jangan mengatakan wah enggak bisa Quran jelaskan, nah gitu nanti namanya sudah mungkin belum sampai aja. Maka zaman Nabi ya Quran itu ayat ini juga disampaikan Rasulullah, tapi sahabat yang belum jelas belum paham akan dijelaskan ya. Jadi tibyana likuli syai'. Yang kedua, yang ketiga, kitab itu tadi disebutkan huda, dijadikan petunjuk dalam kehidupan. Kalau dalam surat 45 ayat berapa itu? 20 itu kan Al-Quran sebagai pedoman. Pedoman untuk manusia dulu. Tapi di ayat yang lain bahwa Al-Quran itu hudal linas, petunjuk untuk manusia. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian hudal linasi, petunjuk di samping hudal linasi, hudal lil mutakin, petunjuk orang yang mutakin ya. Surah Al-Baqarah awal itu. Nah di sini kita harus sudah menjadikan Quran itu dalam kehidupan ini sebagai petunjuk ya. Maka kedekatan kita dengan Al-Quran itu bukan HP kita ada aplikasi Al-Quran, di lemari ada Al-Quran banyak, itu bukan ya. Kedekatan kita dengan Al-Quran itu ya berapa jauh kita memahami. Maka tugas Rasul itu kan basiro wa nadhiro, memberi kabar gembira dan juga peringatan. Kalau dalam sejarah kamu membaca pahalanya ini, suatu huruf 10 kebaikan gitu. Tapi peringatannya juga ada. Ya celaka orang yang membaca tidak melewati tenggorokannya, artinya tidak paham. Ya. Kalau kita kadang saking hafalnya kan membaca ya tenang bae Pak. Karena saking apa? Enggak tahu maksudnya gitu. Jadi maca nggon neraka, ancaman neraka wis tenang bae itu kan. Nah, itu kan perlu kita kita rubah ya. Walaupun baca sedikit tapi paham itu lebih baik kan begitu. Jadi basiro wa nadhironya mendapatkan. Kemudian tadi kan rahmah, hidup penuh rahmat. Maka kita harus menebar kasih sayang. Ini harga mati dalam Islam ya. Ciri-ciri orang muslim itu harus menebar kasih sayang, meneruskan misi Rasulullah. Rasulullah kan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat
untuk seluruh alam. Seluruh alam itu bukan manusia saja, tapi kadang manusia gur beda baju senengane merendahkan, memusuhi, ya, menjelekkan. Nah, ini kan payah. Kita seluruh alam kok. Kemarau, kalau kita muslim tahu tanaman kering itu ada automatic claim mesti cari air, Pak. Kalau kita muslim tanaman kering dibiarkan saja merana, kasihan kan. Itu ada apa, kucing kelaparan atau apa, apalagi Bapak ya punya burung dalam sangkar ya, itu harus diperhatikan ya. Jangan seperti nyanyinya Pak Andres itu, daripada burung dalam sangkar lebih baik bebas di hutan luas, kan begitu. Kan sama-sama ngoceh. Tapi nek ngocahe ning njero sangkar karo luwe kuwi rada luwe kuwi ya karo misuwi. Jane suarane padha. Ya, ini untuk perhatian kita, rahmatan lil alamin. Jadi kita perhatikan. Jadi hidup penuh rahmat, lebar kasih sayang. Menerima kitab sebagai kabar gembira dan hidup bahagia. Jadi kitab itu ya, Quran itu kan membuat kita bahagia gembira, Pak. Ya. Kita ulang kalau pengen baca surat 20 surat Toha ayat 2 itu ya. Kan kami tidak menurun Al-Quran ini supaya kamu susah, itu tidak. Kebalikan susah lah maksudnya. Loh, kowe tak turun ke Quran ini kowe main bahagia gitu harus. Seneng gitu loh. Ya. Orang masalah kan ciri orang munafik itu ada ya, surat 9 ayat 64. Malah wedi nek turun ayatnya wedi, soalnya makan gitu. Tapi kita yang muslim itu harus menjadi kabar gembira, malah senang kan itu. Orang itu kalau gembira kan akhirnya bahagia, Pak. Tidak ada orang susah kok bahagia. Wah, melentruk, susah, sedih mikir apa bahagia, ya tidak kan begitu. Nah, disinilah maka bahagia kemarin kan salah satunya adalah kita mencintai diri sendiri ya. Kita perhatikan makanan kita, kebersihan kita, ya. Pakaian kita, kan begitu ya. Orang itu kalau bahagia kan bangun tidur sudah mandi bersih, ya. Kan ya nikmat seger kan begitu kan, sehat kan gitu. Misalnya seperti itu. Jadi malaikat rahmat itu pagi hari kalau kita sudah menyongsongnya, ya sudah mandi wangi ibadah, ya. Kerja kan gitu. Orang esok-esok turu. Ya, ini bisa dipahami ya, mesti bisa diri ya di ayat An-Nahl ayat 89 tadi, antara lain ya menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Ya, kita harus diyakini bisa menjelaskan segala sesuatu, kita dijadikan petunjuk dalam kehidupan, hidup penuh rahmat, menebar kasih sayang dan menerima kitab sebagai kabar gembira dan hidup bahagia. Jadi di sini ringkasan dari surat 16 ayat 89 tadi. Ini cirinya. Kalau ciri ini harusnya juga kita, saya sudah, saya kok belum. Nah, itu nanti kita yang tahu diri kita masing-masing. Kita tidak boleh memberi nilai rapot orang lain. Siap, Bu? Jangan memberi nilai rapot orang lain. Awak dhewe, jangan suka mentertawakan orang lain, mentertawakan diri sendiri saja. Nah, ini dalam sejarah ya, Rasul ini sudah wanti-wanti, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran dan merendahkan orang-orang lain dengan Al-Quran. Maksudnya yang mau menerima menjadi petunjuk tadi ya, Allah akan mengangkat. Tapi yang tidak mau, masih tertutup, masih kafir ya, akan direndahkan dengan Al-Quran itu. Karena apa? Kalau orang tertutup kan dalam penderitaan, dalam nar api. Kan kalau Al-Quran itu petunjuk kan cahaya. Kalau yang tidak dapat petunjuk ya, itu kan kemarin dilambarkan api, Pak. Api kebencian, api kemarahan, itu kan. Kemarin saya contohkan istrinya Abu Lahab itu, bahasanya juga pakai kalung api di lehernya, itu juga amsal, Pak, itu harus dipahami secara kontekstual.
Maksudnya nih tonggo kono obong-obong lho, ngejak gedeng, ngejak marah gitu. Yang tonggo kono gitu, jadi istrinya Abu Lahab seperti itu. Itu sifat ya. Kalau di sini nggak ada bedanya. Tapi betul nggak ada, okay. Udah ngaji masa. Sehingga Rasul juga pesan ya, man kadzaba alayya falyatabawa ya, falyatabawa maq'adahu minnar. Jadi barang siapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka ya. Jadi memang ini khusus untuk dai ya, nanti kan mau puasa biasanya kan begitu. Itu sebenarnya seorang dai itu berat, Pak. Saya juga harus ingat ya. Saya kalau mau ngaji gini sebagai di depan gini sudah harus ingat 4 ayat dulu ya. Surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna bil birri wa tansawna anfusahum itu. Apa kamu mengajak baik ya, tapi kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab. Jadi kalau kita menyampaikan itu ya mestinya harusnya saya juga mengalami dulu. Seperti Rasul itu ngalami dulu baru disampaikan. Termasuk dalam surat apa itu 60 atau 61 itu yang ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna malataf kabromatan indallahi malatafnalun. Jadi hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata yang tidak kamu kerjakan? Dosa besar di sisi Allah kan begitu. Apalagi yang berat surat 16 ya. Surat Nahl ayat 25 itu ya. Di situ kan kita kalau menyampaikan tadi ancaman Nabi, kalau dusta ancamannya neraka itu kita menyampaikan barang yang keliru kan nanti istilahnya dosanya kan MLM kan begitu. Nah oleh karena itu ya semoga kita dengan Al-Quran tadi bisa menafwasan, semoga kita juga sudah tinggi kesadaran seperti digambarkan sebagai jabal tadi, sebagai gunung. Kalau kita dalam puncak kesadaran seperti Musa itu di Gunung Sinai, dia karena sudah di dalam puncak kesadaran sehingga jatuh pingsan, setelah sadar, oh ternyata seperti ini ya. Begitulah Bapak Ibu untuk malam ini, semoga kita selalu dibimbing Allah Ta'ala, diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kebaikan. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan cahaya semta rohani pada siapa yang menghendaki. Siapa yang menghendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa gharib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.